Berkedok lembur di kantor, ternyata suamiku check-in dengan selingkuhannya, kubuat kalian hancur setelah semua buktiku posting di IG. Pagi-pagi sekali, alarm di ponselku berbunyi. Aku membuka mata perlahan, Dito masih tertidur di sampingku, napasnya teratur dan tenang. Aku memandanginya sejenak, mencoba mengingat kapan terakhir kali kami bercakap-cakap lebih dari 10 menit tanpa diselingi nada dingin atau keheningan canggung. Tapi aku buru-buru menggelengkan kepala. Ini bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Aku bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju dapur. Alif, anakku yang baru berusia 3 tahun, sudah duduk di kursi makannya, menunggu sarapan dengan wajah polos penuh semangat. "Ibu, aku lapar," katanya sambil tersenyum lebar. Hatiku langsung luluh melihat senyum itu. Anak kecil memang selalu punya cara untuk membuatmu melupakan semua kekhawatiran. Sambil menyiapkan sarapan, aku mendengar suara pintu kamar mandi terbuka. Dito keluar dengan handuk melingkar di pinggangnya, rambutnya masih basah. Ia mengenakan kemeja kerja yang sudah disetrika rapi. Aku selalu memastikan pakaiannya bersih dan rapi sebelum ia pergi ke kantor. Namun belakangan ini, aku merasa ada sesuatu yang berbeda dalam sikapnya. Ia jarang bicara denganku, bahkan saat makan malam pun, seringkali hanya diam sambil memainkan ponselnya. "Ibu, ayah mau kemana?" tanya Alif ketika melihat Dito masuk ke ruang makan. "Ayah mau kerja, Nak," jawab Dito singkat, lalu duduk di meja makan. Ia menyantap sarapan dengan cepat, seperti biasanya. Aku hanya bisa mengamati dari jauh, mencoba menemukan jejak-jejak pria yang dulu begitu perhatian padaku. Tapi yang kulihat hanyalah seseorang yang tampak asing. Setelah selesai sarapan, Dito langsung berdiri dan meraih tas kerjanya. "Aku pergi dulu," katanya tanpa menoleh padaku. "Jangan lupa pulang cepat, ya. Alif pasti kangen sama ayah," kataku, pelan, meskipun aku tahu kalimat itu tidak akan berarti apa-apa. Akhir-akhir ini, ia hampir selalu pulang larut malam dengan alasan lembur. Aku mencoba percaya, tapi ada sesuatu yang mengganjal di hatiku. Ketika Dito sudah pergi, aku kembali ke dapur untuk membereskan piring dan mulai bekerja. Usaha kecil-kecilanku membuat kue tradisional adalah satu-satunya hal yang membuatku merasa berguna belakangan ini. Setiap hari, aku membuat kue-kue seperti nastar, putri salju, dan klepon untuk dijual di pasar lokal. Pelanggan setiaku sering berkata bahwa kue-kue buatanku memiliki rasa yang unik. Mungkin karena aku memasukkan sedikit cinta dalam setiap adonan. Meski begitu, aku tahu ini bukan pekerjaan yang mudah. Ada hari-hari ketika aku merasa lelah, tapi melihat Alif tumbuh sehat dan ceria membuat segalanya terasa layak. Namun sore itu, sesuatu terjadi yang membuatku mulai meragukan segalanya. Ketika aku sedang membersihkan meja dapur, aku melihat ponsel Dito tergeletak di sofa. Biasanya, ia sangat protektif terhadap ponselnya, tapi kali ini ia lupa membawanya. Layarnya menyala, menampilkan pesan singkat dari nomor tak dikenal. Aku mencoba tidak terlalu penasaran, tapi satu kalimat di pesan itu membuatku membeku. "Jangan lupa janji kita nanti." Jantungku berdegup kencang. Apa maksudnya? Siapa yang mengirim pesan itu? Kenapa Dito mendapat pesan seperti ini? Aku ingin bertanya langsung padanya, tapi aku tahu aku tidak punya cukup keberanian. Aku hanya bisa berdiri di sana, memegang ponselnya dengan tangan gemetar, sambil berusaha menenangkan diri. Mungkin aku salah paham, mungkin ini hanya urusan pekerjaan. Tapi kenapa perasaanku berkata lain? Hari-hari setelah menemukan pesan itu terasa lebih berat dari biasanya. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa aku hanya berlebihan, bahwa mungkin pesan itu tidak ada hubungannya dengan Dito. Mungkin hanya salah kirim atau urusan kerja, tapi rasa penasaranku semakin besar, seperti api kecil yang perlahan membesar di dalam hatiku. Aku mulai memperhatikan detail-detail kecil dalam tingkah laku Dito. Ia sering menerima telepon saat aku ada di ruangan, tapi suaranya tiba-tiba berubah, menjadi pelan dan dingin begitu melihatku masuk. Kadang-kadang, ia buru-buru memutuskan panggilan atau mengunci layar ponselnya sebelum aku sempat melihat apapun. Setiap kali aku bertanya siapa yang menelepon,
Jawabannya selalu sama. Cuman teman, kantor. Namun, ada satu momen yang benar-benar memicu alarm dalam pikiranku. Suatu sore, aku sedang membersihkan ruang tamu ketika Alif datang berlari dengan riang. "Ibu, tadi ayah main HP sambil senyum-senyum," katanya polos. Hatiku langsung terasa sesak. Apa anak kecil ini juga bisa merasakan ada sesuatu yang aneh? Malam harinya, aku mencoba mengajak Dito bicara. Kami duduk di meja makan setelah Alif tertidur. Aku menatapnya lembut, mencoba mencari celah untuk memulai percakapan. "Dito," kataku pelan. "Aku merasa akhir-akhir ini kita jarang ngobrol. Ada apa? Apa kamu lagi ada masalah di kantor?" Dito menatapku sejenak lalu menggeleng. "Enggak ada apa-apa, Ren. Kamu jangan mikir macam-macam. Cuman lagi banyak kerjaan aja." Jawabannya terdengar santai, tapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatku merasa ia sedang menyembunyikan sesuatu. Aku ingin mendesaknya lebih jauh, tapi entah kenapa aku tidak bisa. Takut, mungkin. Takut mendengar jawaban yang tidak ingin ku dengar. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kesempatan untuk mencari tahu lebih banyak. Alif diundang ke ulang tahun anak teman kantor Dito, dan aku memutuskan untuk mengantarnya. Saat acara berlangsung, aku bertemu dengan beberapa orang yang bekerja di kantor Dito. Salah satunya adalah seorang wanita paruh baya bernama Bu Yanti, yang tampak ramah dan suka bercerita. "Kamu istri Dito ya?" tanyanya sambil tersenyum. "Iya, Bu. Saya Rena," jawabku, sambil balas tersenyum. "Oh, iya, aku ingat. Dito sering cerita soal kamu sama Alif. Anakmu lucu banget, mirip ayahnya," katanya. Lalu, dengan nada ringan, ia bertanya, "Ngomong-ngomong, gimana hubungan Dito sama Winda belakangan ini?" Aku langsung terdiam. Nama itu, Winda. Jantungku rasanya berhenti sejenak. Siapa dia? Kenapa Bu Yanti menyebut namanya bersama Dito? Aku berusaha tetap tenang, meskipun dalam hati aku panik. "Winda? Maksud ibu siapa?" tanyaku, berpura-pura tidak tahu. "Loh, kamu nggak kenal? Dia kan rekan kerja Dito. Katanya mereka deket banget akhir-akhir ini," kata Bu Yanti santai. Aku hanya bisa tersenyum kaku dan mengalihkan pembicaraan. Setelah pamit, aku langsung pulang ke rumah dengan kepala penuh pertanyaan. Winda? Siapa dia? Apa hubungannya dengan Dito? Kenapa nama itu terdengar begitu asing bagi mata dan telingaku, padahal ia bekerja di kantor yang sama dengan suamiku? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku membuka media sosial diam-diam dan mulai mencari nama Winda. Tidak butuh waktu lama untuk menemukan profilnya. Wanita itu muda, mungkin baru awal 20-an, dengan wajah cantik dan aura percaya diri. Status pekerjaannya sama dengan Dito. Di salah satu fotonya, ia berpose bersama beberapa teman kantor, termasuk Dito. Foto itu membuatku merasa seperti disayat. Dito tampak tersenyum lebar, berdiri di samping Winda dengan ekspresi yang belum pernah kulihat sejak lama. Senyum itu, senyum yang sudah lama hilang dariku. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin ini hanya persahabatan biasa. Mungkin aku hanya berpikir terlalu jauh. Tapi kenapa dadaku terasa sesak setiap kali aku memikirkannya? Kenapa aku tidak bisa berhenti memikirkan kemungkinan terburuk? Hari itu dimulai seperti biasa. Aku mengantar Alif ke dokter untuk kontrol rutin karena ia sedang pilek. Di jalan, aku melihat papan nama sebuah hotel yang sering disebutkan Dito sebagai tempat rapatnya. Rapat penting, katanya setiap kali ia pulang larut malam. Tapi entah kenapa, hari itu aku merasa ada sesuatu yang mendorongku untuk berhenti. Aku memberitahu supir taksi untuk menepi di dekat hotel itu. Setelah memarkir motor, aku masuk dengan perasaan campur aduk. Apa yang akan kulihat? Apakah aku hanya berlebihan? Tapi rasa penasaranku sudah terlalu besar untuk diabaikan. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa ini bukan tentang cemburu. Ini tentang kebenaran. Sesampainya di lobi, aku berdiri di sudut sambil berpura-pura memeriksa ponselku. Mataku menyapu setiap sudut ruangan, mencari sosok yang sudah lama ku hafal dalam ingatanku. Beberapa menit berlalu tanpa hasil, dan aku mulai merasa bodoh. Mungkin aku benar-benar hanya berpikir terlalu jauh.
Tapi tepat ketika aku hendak pergi, pintu lift terbuka. Dito keluar dari lift bersama seorang wanita. Wanita itu adalah Winda. Waktu seolah berhenti. Dunia di sekitarku lenyap, meninggalkan hanya mereka berdua di pandanganku. Dito tersenyum padanya, senyum yang belum pernah kulihat selama berbulan-bulan. Ia tertawa ringan saat Winda berkata sesuatu. Mereka tampak begitu dekat, begitu akrab, seolah tidak ada dunia lain di luar mereka berdua. Aku ingin berteriak, tapi suaraku seperti tercekat di tenggorokan. Kakiku tidak bisa bergerak. Aku hanya bisa berdiri di sana, memperhatikan mereka tanpa bisa melakukan apapun. Mereka berjalan menuju resepsionis, memesan kamar dengan santai seolah-olah ini hal yang biasa bagi mereka. Aku merasa seperti dikhianati oleh suamiku sendiri. Tidak hanya olehnya, tapi juga oleh semua janji-janji yang pernah kami ucapkan di depan altar. Janji untuk saling setia, untuk menjaga satu sama lain, untuk membesarkan Alif bersama. Semua itu hancur dalam sekejap mata. Setelah mereka menghilang ke salah satu koridor, aku akhirnya bisa bergerak. Aku keluar dari hotel dengan langkah gontai, air mata mengalir deras di pipiku. Pikiranku kosong, hanya ada satu pertanyaan yang terus terngiang. Bagaimana bisa dia melakukan ini padaku? Pada Alif, di perjalanan pulang, aku berusaha menahan tangis agar Alif tidak curiga. Tapi hatiku terasa seperti diremas. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana caraku menjelaskan ini pada Alif jika ia tumbuh dewasa dan mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang pengkhianat. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk ke kamar dan duduk di tepi ranjang. Aku memandangi foto pernikahan kami yang terpajang di meja rias. Dito tampak begitu bahagia di sana, memegang tanganku erat-erat. Bagaimana bisa orang yang dulu begitu mencintaiku berubah menjadi orang asing yang bahkan tidak segan-segan menghancurkan hidupku? Aku tidak tahu harus berbuat apa. Haruskah aku konfrontasi dengannya? Haruskah aku pura-pura tidak tahu dan terus hidup dalam kebohongan ini? Aku merasa bingung, marah, dan sakit hati. Yang pasti, aku tidak bisa lagi percaya padanya. Hari-hari setelah kejadian di hotel terasa seperti hidup dalam mimpi buruk. Aku berusaha menjalani rutinitas seperti biasa, mengurus Alif, membuat kue, dan mencoba tersenyum meski hatiku hancur. Tapi aku tidak bisa berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Setiap kali Dito pulang, aku merasa jijik melihatnya. Bagaimana mungkin pria yang dulu kupercayai sepenuhnya sekarang menjadi orang yang paling ingin kulupakan? Suatu sore, saat aku sedang mengantar pesanan kue ke pasar, aku bertemu Puyanti lagi. Ia tampak cemas dan langsung menarikku ke sudut untuk bicara. "Rena, kamu sudah dengar kabar tentang Dito?" Tanyanya pelan. Aku menggeleng, meskipun perasaanku mulai bergemuruh. "Kabar apa, Bu?" Dito sama Winda itu, mereka ketahuan di kantor. Ada CCTV yang merekam mereka berdua di ruang rapat. Katanya, mereka dipecat karena berbuat mesum di tempat kerja. Katanya dengan nada rendah. Aku terdiam. Dunia serasa berputar lebih cepat. Jadi, bukan hanya sekadar selingkuh di hotel, mereka juga sudah berani melakukan hal memalukan di tempat kerja. Aku merasa marah, tapi juga lega. Akhirnya, kebenaran terungkap tanpa aku harus mengatakannya pada siapapun. Sekarang, semua orang tahu siapa Dito sebenarnya. Namun, yang lebih menyakitkan adalah fakta bahwa mereka masih bersama. Meski sudah dipecat dari pekerjaan mereka, Dito dan Winda tetap melanjutkan hubungan gelap mereka di hotel-hotel. Gosip itu menyebar luas hingga sampai juga ke telingaku. Beberapa teman kantor Dito bahkan mulai mengirimiku pesan atau menyapa secara tidak langsung, seolah-olah mereka iba padaku. "Apa kamu baik-baik saja, Ren?" Tanya salah satu teman lamaku, Nisa, saat kami bertemu di warung dekat rumah. Aku cuma berusaha menjalani hari-hari ini, jawabku pelan. "Kalau kamu butuh bantuan atau cerita, aku ada di sini ya," katanya, lembut. Aku tersenyum tipis sebagai balasan, tapi dalam hati aku merasa kesepian. Semua orang tahu apa yang terjadi, tapi aku tidak bisa berbagi bebanku dengan siapapun. Bahkan keluarga besarku belum tahu apa-apa. Aku masih belum siap memberitahunya. Setiap malam,
Aku memandangi langit-langit kamar, memikirkan masa depanku. Apakah aku harus terus mempertahankan pernikahan ini demi Alif? Apakah aku harus tinggal diam dan menerima semua ini? Ataukah aku harus mengambil langkah besar yang akan mengubah hidupku selamanya? Aku ingat kata-kata ibuku dulu. Pernikahan itu bukan soal siapa yang benar atau salah. Itu soal bagaimana kamu bisa bahagia bersama pasanganmu. Tapi bagaimana bisa aku bahagia jika hatiku sudah hancur? Akhirnya, aku membuat keputusan. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Aku harus mengambil kendali atas hidupku sendiri. Meskipun itu artinya aku harus kehilangan segalanya, aku tidak bisa lagi hidup dalam diam. Setiap kali aku melihat Alif tersenyum polos, aku merasa bersalah karena membiarkan kebohongan ini terus berlanjut. Anakku pantas mendapatkan ayah yang mencintainya sepenuh hati, bukan seseorang yang rela meninggalkannya demi wanita lain. Dito mungkin tidak peduli dengan perasaanku, tapi ia tidak punya hak untuk mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Keputusan itu datang tiba-tiba. Aku membuka kembali folder di ponselku, tempat aku menyimpan foto-foto dan video bukti perselingkuhan mereka, hasil tangkapan layar dari media sosial Winda dan rekaman CCTV yang tersebar di grup WhatsApp teman-teman kantor Dito. Semua itu adalah senjata yang akan kulayangkan untuk menunjukkan siapa Dito sebenarnya kepada dunia. Malam itu, setelah Alif tertidur, aku duduk di depan laptop. Jari-jariku gemetar saat aku mengetik pesan panjang, menjelaskan kronologi perselingkuhan Dito dengan Winda. Aku melampirkan semua bukti yang kupunya, lalu mengirim email tersebut kepada keluarga besar Dito dan Winda. Aku juga mengirimkannya kepada orang tua Dito, yang selama ini sangat bangga padanya. Keluarga ini pantas tahu kebenaran. Gumamku pelan. Air mata mengalir di pipiku. Tapi aku tidak menyesal. Ini adalah langkah pertama menuju kebebasanku. Beberapa hari kemudian, telepon rumah berdering. Aku mengangkatnya dengan hati-hati. Suara ibu mertuaku terdengar di ujung sambungan, penuh amarah dan rasa malu. Rena, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu menyebarkan hal-hal seperti ini? Tanyanya keras. Aku hanya ingin ibu tahu siapa Dito sebenarnya. Jawabku tenang. Ibu pikir dia anak baik-baik, tapi lihatlah sendiri fakta-faktanya. Saat itu juga, aku mendengar suara tangisan dari balik telepon. Ibu mertuaku biasanya begitu tegar, tapi kali ini suaranya terdengar rapuh. Bagaimana bisa dia melakukan ini pada kita? Pada Alif? Katanya putus asa. Ibu harus bertanya langsung padanya, kataku pelan. Setelah percakapan itu, aku mulai mendapat banyak telepon dari keluarga besar Dito dan Winda. Ada yang marah, ada yang mencoba membujukku untuk menghentikan segala sesuatunya. Bahkan ada yang mengancam. Tapi aku tetap teguh pada pendirianku. Aku tidak akan mundur. Satu hari, ketika aku sedang bekerja di dapur, pintu depan terbuka tanpa permisi. Aku menoleh dan melihat Winda berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat dan matanya sembab. Ia tampak lebih lemah daripada yang pernah kulihat di fotonya. Bu Rena, aku minta maaf, katanya dengan suara bergetar. Aku tidak bermaksud menghancurkan keluargamu. Aku cuma dimanfaatkan oleh Dito. Dia bilang, kalau kalian sudah lama tidak akur, dan aku bodoh karena mempercayainya. Aku menatapnya dingin. Kata-katanya terdengar tulus, tapi aku tidak bisa merasakan belas kasihan. Maafmu tidak akan mengubah apapun, kataku pelan. Kamu dan Dito sudah menghancurkan hidupku. Apa kamu pikir minta maaf cukup untuk memperbaiki semuanya? Winda terdiam. Matanya berkaca-kaca, tapi aku tidak peduli. Aku tahu dia mungkin korban manipulasi Dito, tapi aku tidak bisa melupakan perannya dalam semua ini. Setelah Winda pergi, aku duduk di kursi ruang tamu, merenung. Pengakuan Winda tidak mengubah apapun. Hatiku sudah hancur, dan aku yakin bahwa pernikahan ini sudah tidak bisa diselamatkan. Satu-satunya hal yang bisa kulakukan sekarang adalah melanjutkan hidup tanpa Dito. Setelah keputusan itu dibuat, aku merasa seperti melepaskan beban besar yang selama ini menekan pundakku. Aku tidak tahu apakah ini adalah langkah yang benar.
Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang Dito dan Winda. Aku harus memikirkan diriku sendiri, Alif, dan masa depan kami. Aku mengajukan cerai tanpa memberitahu Dito lebih dulu. Ketika surat panggilan sidang pertama datang, ia baru menyadarinya. Ia langsung marah-marah saat membaca dokumen-dokumennya. "Kamu serius mau ceraikan aku?" Bentaknya, wajahnya merah padam. "Aku sudah tidak bisa percaya padamu lagi." Jawabku dengan tenang. "Apa kamu pikir kita bisa kembali seperti dulu setelah semua yang terjadi?" Dito mencoba membujukku, berjanji akan berubah, bahkan mengancam akan merebut hak asuh Alif. Tapi aku tidak gentar. Aku tahu persis siapa dia sekarang, seseorang yang rela menghancurkan keluarga demi ego dan nafsu. Sidang perceraian berjalan alot. Dito awalnya menolak untuk menandatangani surat cerai. Tapi tekanan dari keluarganya membuatnya akhirnya luluh. Mereka malu dengan skandal yang telah menimpa nama keluarga mereka, dan mereka tahu bahwa melanjutkan pernikahan ini hanya akan membuat masalah semakin buruk. Di tengah proses hukum yang panjang dan melelahkan, aku memutuskan untuk fokus pada usaha kuenya. Aku mulai lebih serius mengembangkan bisnisku, bergabung dengan komunitas ibu-ibu pengusaha kecil di kotaku. Di sana, aku bertemu banyak wanita yang memiliki cerita serupa. Ada yang bercerai karena KDRT. Ada yang ditinggal suami, yang pergi tanpa kabar. Mereka memberiku dukungan dan inspirasi untuk bangkit. "Kamu kuat, Ren," kata Bu Rini, salah satu anggota komunitas yang paling senior. "Cerai bukan akhir segalanya. Ini awal dari sesuatu yang lebih baik." Kata-katanya membuatku merasa lebih ringan. Setiap kali aku merasa lelah atau putus asa, aku ingat perkataannya. Aku juga belajar banyak hal baru tentang manajemen keuangan, pemasaran, dan cara memperluas jaringan pelanggan. Usaha kuenya mulai berkembang pesat. Aku mendapatkan pesanan rutin dari acara-acara keluarga, ulang tahun, bahkan resepsi pernikahan. Alif pun tampak lebih ceria belakangan ini. Meski masih kecil, ia mulai memahami bahwa ayahnya jarang pulang ke rumah. Suatu hari, ia bertanya padaku, "Ibu, kenapa ayah nggak tinggal sama kita lagi?" Aku berlutut di hadapannya, menatap matanya yang polos. "Ayah sedang sibuk, Nak. Tapi ibu, janji, ibu akan selalu ada untukmu." Alif tersenyum dan memelukku erat. Pelukan itu memberiku kekuatan yang tak terkira. Aku tahu, aku harus menjadi orang tua tunggal yang baik untuknya. Beberapa bulan kemudian, sidang perceraian resmi selesai. Hakim memutuskan bahwa Alif tetap tinggal bersamaku, sementara Dito hanya diperbolehkan menjenguknya di waktu-waktu tertentu. Saat palu hakim diketukkan, aku merasa lega. Ini adalah babak baru dalam hidupku. Namun, aku tahu ini bukan akhir dari perjuanganku. Masih ada banyak hal yang harus kulakukan untuk membangun kehidupan yang lebih baik bagi Alif dan diriku sendiri. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa optimis. Setahun telah berlalu sejak perceraian itu. Aku masih ingat hari-hari pertama setelah keputusan resmi itu turun. Hari-hari ketika aku merasa seperti hidup di dunia yang sama sekali baru, tanpa jangkar yang biasanya menopangku. Dito sudah tidak lagi tinggal bersama kami, dan meskipun ia sesekali datang untuk menjenguk Alif, hubungan kami hampir tidak ada. Ia tampak canggung, bahkan terkadang dingin saat berada di dekatku. Tapi aku tidak peduli lagi. Bagiku, ia adalah bagian dari masa lalu yang harus kutinggalkan. Namun, hidup sebagai orang tua tunggal bukanlah hal yang mudah. Ada banyak malam ketika aku terbangun dengan perasaan cemas. Cemas tentang masa depan Alif, tentang uang, tentang apakah aku bisa menjadi ibu yang cukup baik untuknya. Tapi setiap kali aku merasa lelah atau ragu, aku selalu mengingatkan diri sendiri bahwa aku sedang membangun sesuatu yang lebih baik. Sesuatu yang layak untuk Alif dan untuk diriku sendiri. Usaha kue tradisional yang dulu hanya sebuah pekerjaan sampingan kini telah berkembang menjadi bisnis yang cukup besar. Aku mulai menyewa satu ruangan kecil di pasar lokal untuk dijadikan toko permanen. Aku juga merekrut 2 orang asisten untuk membantu membuat kue dan melayani pelanggan. Mereka adalah ibu-ibu muda yang juga mencari penghasilan tambahan dan melihat
Mereka bekerja keras membuatku merasa memiliki tujuan baru dalam hidup. Aku belajar banyak hal selama setahun terakhir ini. Aku belajar bagaimana mengelola keuangan dengan bijak, bagaimana memasarkan produk secara online, bahkan bagaimana bernegosiasi dengan supplier bahan baku. Setiap tantangan yang datang padaku menjadi kesempatan untuk berkembang. Aku tidak lagi bergantung pada validasi dari orang lain, bahkan dari Dito. Aku tahu bahwa aku bisa bertahan, bahkan berkembang, tanpa dia. Komunitas ibu-ibu pengusaha kecil yang aku ikuti juga menjadi tempat pelarian emosional bagiku. Di sana, aku tidak hanya belajar tentang bisnis, tapi juga belajar tentang kehidupan. Ada Mbak Nisa, yang dulunya juga korban KDRT, tapi kini sukses menjalankan usaha catering. Ada Bu Rini, yang selalu memberiku nasihat bijak dan mendukungku di setiap langkahku. Mereka semua mengajarkanku satu hal penting, bahwa wanita bisa bangkit dari patah hati dan menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Suatu hari, setelah seharian bekerja di toko, aku duduk di kursi goyang di halaman belakang rumah sambil menikmati secangkir teh hangat. Alif bermain di halaman, tertawa riang sambil mengejar kupu-kupu. Melihat senyumnya membuatku tersadar bahwa aku telah berhasil melewati masa-masa terberat dalam hidupku. Aku tidak lagi merasa seperti korban dari keputusan orang lain. Aku adalah pencipta hidupku sendiri. Bu, apa kita bisa bikin kue ulang tahun untuk aku? Tanya Alif tiba-tiba, menghentikan aktivitasnya. Tentu saja bisa, Nak. Jawabku sambil tersenyum. Kamu mau kue bentuk apa? Bentuk mobil, katanya antusias. Baik, Ibu janji akan buatkan kue bentuk mobil paling keren untukmu. Alif tertawa puas, lalu kembali bermain. Aku menatapnya, merasa begitu bersyukur. Meski hidup kami tidak sempurna, kami telah menemukan cara untuk bahagia. Aku juga mulai belajar mencintai diriku sendiri, sesuatu yang dulu hampir tidak pernah kulakukan. Aku merawat tubuhku dengan lebih baik, mulai membaca buku-buku motivasi, bahkan sesekali pergi ke salon untuk merawat rambut atau wajah. Aku ingin menjadi versi terbaik dari diriku sendiri, bukan hanya untuk Alif, tapi juga untuk diriku. Namun, ada satu hal yang masih sering membuatku merenung. Apakah aku akan jatuh cinta lagi? Apakah aku siap membuka hatiku untuk seseorang yang baru? Pertanyaan-pertanyaan itu sering muncul di benakku, tapi aku belum siap menjawabnya. Untuk saat ini, aku hanya ingin fokus pada diriku sendiri dan Alif. Cinta bisa menunggu. 3 tahun telah berlalu sejak aku memutuskan untuk bercerai dari Dito. Banyak hal telah berubah dalam hidupku, beberapa dengan cara yang tidak pernah kuduga sebelumnya. Usaha kue tradisionalku kini telah berkembang menjadi bisnis yang cukup dikenal di kotaku. Aku bahkan memiliki beberapa cabang kecil di kota-kota tetangga, dan pelanggan setiaku sering memesan kue untuk acara-acara besar seperti pernikahan, ulang tahun, hingga pertemuan keluarga. Aku merasa bangga melihat usahaku tumbuh pesat, tapi yang lebih penting adalah aku merasa puas dengan diriku sendiri. Alif kini sudah berusia 6 tahun, dan ia tumbuh menjadi anak laki-laki yang cerdas, penuh rasa ingin tahu, serta selalu tersenyum. Setiap kali aku melihatnya, aku merasa semua jerih payahku terbayar lunas. Ia adalah alasan utama mengapa aku terus berjuang, dan aku bersyukur bisa memberinya kehidupan yang layak meski tanpa ayahnya. Sesekali Dito datang untuk menjenguk Alif, tapi hubungan mereka masih dingin. Aku tidak menyalahkan Dito sepenuhnya. Mungkin ia juga merasa sulit untuk memperbaiki apa yang sudah rusak. Namun, ada satu hal yang membuatku merasa lega. Alif tidak lagi bertanya tentang ayahnya. Ia tampak lebih nyaman dengan keberadaanku sebagai ibunya, dan ia sering berkata bahwa aku adalah superhero-nya. Kata-kata itu selalu membuatku tersenyum, karena aku tahu bahwa aku telah berhasil menjadi orang tua tunggal yang baik untuknya. Suatu hari, saat aku sedang menghadiri sebuah acara komunitas pengusaha kecil, aku bertemu seseorang yang membuat hatiku berdebar untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Namanya Arman, seorang pria paruh baya yang ramah dan penuh perhatian. Ia adalah pemilik toko bahan makanan grosir yang sering memasok bahan baku untuk tokoku. Kami sudah sering berbicara sebelumnya, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Kamu hebat, Ren.
katanya sambil tersenyum lembut. Aku salut dengan semua yang kamu lakukan. Kamu sudah melewati banyak hal, tapi tetap bisa tersenyum dan maju. Aku tertawa kecil, merasa malu mendengar pujian itu. Aku hanya berusaha melakukan yang terbaik untuk Alif, jawabku. Aku tahu, katanya. Dan itulah yang membuatmu istimewa. Tidak banyak orang yang bisa bangkit seperti yang kamu lakukan. Percakapan itu berlanjut hingga larut malam. Kami berbincang tentang banyak hal, tentang pekerjaan, tentang kehidupan, bahkan tentang masa lalu kami masing-masing. Arman ternyata juga seorang janda yang baru saja bercerai 2 tahun lalu. Ia memiliki seorang putri yang kini tinggal bersama mantan istrinya. Ada kesamaan dalam cerita kami, dan itu membuatku merasa lebih dekat dengannya. Beberapa minggu kemudian, kami mulai bertemu lebih sering. Arman sering datang ke tokoku, membantu memilih bahan baku yang berkualitas, atau sekadar mengobrol ringan. Ia juga mulai mengajakku makan malam atau minum kopi di akhir pekan. Awalnya, aku ragu untuk membuka hati. Apakah aku siap untuk mencintai lagi? Apakah aku bisa mempercayai seseorang setelah semua yang telah terjadi? Namun, Arman sabar. Ia tidak pernah memaksaku untuk mengambil langkah yang belum kupersiapkan. Ia hanya menunjukkan bahwa ia ada di sisiku, mendukungku, dan memberiku ruang untuk bernapas. Perlahan-lahan, aku mulai merasa nyaman bersamanya. Ada sesuatu dalam caranya memperlakukanku yang membuatku merasa aman. Sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan. Suatu sore, saat kami sedang duduk di taman dekat rumahku, Arman berkata pelan, "Rena, aku tahu mungkin ini bukan waktu yang tepat untuk bicara soal ini. Tapi aku ingin kamu tahu, aku menyukaimu. Bukan karena kamu seorang wanita tangguh atau sukses, tapi karena kamu adalah Rena, wanita yang penuh cinta dan kasih sayang." Aku terdiam sejenak, memandang matanya yang penuh ketulusan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa hatiku tidak lagi kosong. Aku tersenyum tipis lalu berkata, "Aku butuh waktu, Arman. Tapi aku senang mendengarnya." Arman mengangguk, wajahnya tetap tenang. "Aku akan menunggu, Ren, selama kamu butuh." Beberapa bulan kemudian, aku mulai membuka hatiku untuk Arman. Kami mulai menjalin hubungan yang sehat dan saling menghormati. Hubungan ini sangat berbeda dari apa yang pernah kujalani dengan Dito. Arman tidak pernah memaksaku untuk menjadi sosok yang aku bukan. Ia menerima aku apa adanya. Sebagai seorang ibu tunggal, sebagai wanita mandiri, dan sebagai Rena yang sedang belajar untuk mencintai lagi. Setahun kemudian, aku dan Arman memutuskan untuk tinggal bersama. Kami membeli sebuah rumah kecil di pinggiran kota, tempat Alif dan putri Arman bisa tumbuh bersama sebagai saudara. Meski awalnya Alif sedikit canggung, ia perlahan mulai akrab dengan Arman dan kakak tirinya. Melihat mereka bermain bersama, membuatku merasa bahwa aku telah menemukan kebahagiaan yang sebenarnya. Saat malam menjelang, aku sering duduk di beranda rumah baru kami, memandangi bintang-bintang di langit. Aku merenung tentang perjalanan hidupku, tentang semua kegagalan, patah hati, dan perjuangan yang telah kulewati. Aku tidak pernah menyangka bahwa aku bisa menemukan kebahagiaan seperti ini setelah segala yang terjadi. Tapi aku tahu satu hal. Hidup ini selalu memberikan kesempatan kedua bagi mereka yang berani bangkit dan melangkah maju. Aku tersenyum kecil, lalu menoleh ke arah Alif yang sedang tidur pulas di kamarnya. Besok pagi, ia akan bangun dengan senyum ceria, seperti biasanya. Dan aku akan ada di sana, seperti yang selalu aku janjikan padanya. Hidup ini memang penuh tantangan, tapi aku yakin bahwa setiap akhir adalah awal dari sesuatu yang baru.